Hey, welcome to Exianto. Kali ini saya akan membahas tentang pembunuhan kembali. Setelah saya membahas pembunuhan yang dilakukan oleh John Wayne Gacy, sang badut pembunuh berantai, ini videonya. Bagi kalian yang belum nonton video tersebut, silahkan nonton videonya, ada di deskripsi di bawah. Kali ini saya akan menceritakan psikopat yang tidak kalah sadisnya dengan John Wayne Gacy, yaitu Zodiac Killer. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa untuk klik like di video ini dan share sebanyak-banyaknya agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan pastinya subscribe bagi kalian yang belum bergabung menjadi Xers. Subscribe channel ini, bantu channel ini mendapatkan 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Kalau udah, oke kita mulai. Identitas Zodiac Killer. Identitas dari Zodiac Killer belum diketahui hingga sekarang. Bahkan kepolisian tidak mengetahui bagaimana bentuk dari wajah dan juga postur dari tubuh Zodiac Killer tersebut. Saya sebutnya Zodiac saja atau Z agar lebih gampang. Tapi salah satu korban dari Z tersebut berhasil melihat wajah dan postur tubuh dari Z, sehingga dia mensketsa wajah dari Z tersebut, dan ini adalah sketsanya. Nah, tapi itu hanyalah sebuah sketsa dan belum diketahui real wajah dari Z tersebut atau Zodiac Killer. Dia mendapatkan julukan The Zodiac Killer karena setiap pembunuhannya dia selalu meninggalkan kriptogram, di mana kriptogram tersebut berisi tentang pesan tentang jati dirinya dan pembunuhannya tersebut. Di dalam surat yang selalu ditinggalkannya tersebut selalu ada simbol lebih dari 400 simbol zodiak. Dan disinilah dia disebut sebagai Zodiac Killer karena setiap pembunuhannya dia selalu meninggalkan kriptogram tersebut. Namun pihak kepolisian tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Dan beberapa surat sudah dipecahkan oleh polisi. Hingga saat ini tersisa 3 lembar surat yang belum bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian tidak mengetahui arti atau makna sebenarnya dari simbol-simbol di surat tersebut. Kekejaman Zodiac Killer. Korban dari Z tersebut dibunuh di 4 tempat yang berbeda, yaitu Venesia, Vallejo, Danau Berryessa, dan juga San Francisco. 4 pria dan 3 wanita menjadi korbannya. Usia dari mereka di antara 16 hingga 29 tahun. Mereka semua dibuang di tempat yang berbeda-beda. Korban ini dibunuh antara bulan Desember 1968 hingga Oktober 1969. Sejumlah tersangka telah ditetapkan sebagai pembunuh dari 4 korban tersebut. Namun, polisi tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menuduh bahwa tersangka-tersangka tersebutlah yang menjadi pembunuhnya. Akhirnya mereka semua dibebaskan dan tidak diketahui siapa pembunuh dari korban-korban yang tadi, dan mereka hanya mengetahui bahwa nama tersebut adalah Zodiac Killer. Kepolisian San Francisco akhirnya menutup kasus ini pada tahun 2004 karena pada saat itu terjadi kebuntuan dalam penyelidikannya. Namun kasus ini dibuka kembali pada tahun 2007 di California, yaitu di kota Vallejo, Napa County, dan juga Solano County. Bahkan Departemen Kehakiman California telah menetapkan kasus ini sejak tahun 1969. Dalam surat yang dikirim ke pihak kepolisian, Z atau Zodiac Killer mengaku telah membunuh 37 orang, dan polisi hanya berhasil menyelidik hingga 7 kasus pembunuhan saja. Kisah para korban. Pada tanggal 20 Desember 1968, di dekat daerah Vallejo, California, David Faraday dan juga Betty Lou Jensen, mereka berdua ditembak ketika mereka sedang duduk di dalam mobil yang sedang diparkir di dekat Loch Herman Road. Pada saat polisi datang, keadaan Betty saat itu sudah tewas, sedangkan David masih bisa bertahan. Namun pada saat dibawa ke rumah sakit, David Faraday pun tewas. Kejahatan The Zodiac berikutnya terjadi pada tanggal 4 Juli 1969 pada malam hari. Pada saat itu di daerah Blue Rock Spring Park, yang jaraknya hanya beberapa menit dari pembunuhan yang sebelumnya. Diduga bahwa The Zodiac mendekati sebuah mobil yang sedang terparkir dan menembak Darlene Ferrin dan juga pacarnya, yaitu Michael McGough. Saat ditemukan keduanya masih hidup tapi dalam keadaan kritis. Namun hanya Michael yang bisa bertahan hidup dari tembakan tersebut, sedangkan pacarnya tersebut meninggal dunia. Michael menceritakan bahwa orang yang menembaknya adalah seorang yang berkulit putih dengan perkiraan umur 26 hingga 30 tahunan dengan rambut ikal dan juga wajah yang lebar. Setelah beberapa saat kemudian, polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan terhadap pacar dari Michael tersebut dan melakukan penembakan sebelumnya di Loch Herman Road. Pada tanggal 1 Agustus 1969, 3 media berita yang ada di kota tersebut, yaitu The San Francisco Examiner, The San Francisco Chronicle, The Vallejo Times Herald, mendapatkan surat yang diduga ditulis oleh
The Zodiac, karena ketiga tulisan tersebut sama persis. Ketiga surat tersebut mengungkap tentang pembunuhan dari Zodiac Killer dengan sangat detail dan ditandatangani oleh The Zodiac itu sendiri. Tanda tangannya berupa bentuk lingkaran yang di tengahnya dikasihkan simbol silang, dan itu menjadi simbol dari The Zodiac. Di dalam surat tersebut terdapat 3 perbedaan kode, dan kode tersebut dikatakan bahwa siapa yang bisa memecahkannya maka dia akan mempermudah mengetahui identitas dari The Zodiac tersebut. Dan The Zodiac tersebut memaksa pihak media untuk mencetaknya di koran, dan jika dia tidak dituruti maka dia akan membunuh banyak orang lagi di San Francisco saat itu. Pada tanggal 4 Agustus 1969, kembali lagi media menerima sebuah surat, dan di surat tersebut diawali dengan kalimat "This is the Zodiac speaking". Ini membuktikan bahwa dia adalah The Zodiac Killer. 4 hari kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1969, sepasang suami istri berhasil memecahkan kode yang pernah dicantumkan di koran, dan kode tersebut berisi ini: "I like killing because it's so much fun". Kalian bisa baca sendiri dan artikan sendiri, bukan? Kalau kalian nggak tahu artinya, saya akan artikan seperti ini artinya. Nah, pada tanggal 27 September 1969, Cecelia Shepard dan Brian Hartnell sedang piknik di pinggir danau Berryessa. Cecelia sempat melihat seseorang di balik pohon dan menatap mereka cukup lama. Setelah cukup lama menatap Cecelia dan juga Brian, akhirnya orang tersebut keluar dari balik pohon dan membawa senjata, pisau yang sangat panjang dan juga tali. Orang tersebut mengikat Brian dan juga Cecelia dengan tali dan akhirnya menusuk mereka berdua. Cecelia tewas saat dilarikan ke rumah sakit dan tidak dapat bertahan, sedangkan Brian dapat bertahan dari luka tusukan tersebut. Padahal Brian terkena 6 luka tusuk di bagian punggungnya. Brian menceritakan ciri-ciri orang tersebut, yaitu memiliki warna rambut panjang yang kecoklatan dan juga berbadan tegap dan kekar, dan tingginya sekitar 5 kaki 8 inci. Orang tersebut memakai topeng ala-ala Gojo, dan juga di dadanya ada lambang zodiak. Sebuah pesan ditemukan di dekat mobil Brian dan berisi tanggal-tanggal dari pembunuhan terhadap orang-orang yang ada di California, dan juga tulisan "by knife", yang artinya dia melakukan pembunuhan tersebut menggunakan pisau. Pada tanggal 11 Oktober 1969 terjadi lagi nih penembakan pada jam 10 malam di kota San Francisco, California, dan korbannya bernama Paul Stine yang saat itu menjadi sopir taksi yang ditembak oleh penumpangnya sendiri. Beruntung nih, di dekat lokasi penembakan tersebut ada beberapa orang yang melihatnya dan menjadi saksi. Orang-orang yang melihat penembak tersebut mengatakan ciri-ciri yang hampir sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang sebelumnya yang menjadi korban The Zodiac. Memiliki badan tegap, kekar, berkulit putih. Namun di sini perbedaannya adalah di rambut. Jika korban-korban sebelumnya mengatakan The Zodiac memiliki rambut yang panjang, di sini dia memiliki rambut yang pendek, namun memiliki warna yang sama dengan yang dikatakan oleh korban-korban sebelumnya, yaitu kecoklatan. Kemudian polisi pun datang ke lokasi penembakan, dan di situ situasinya sangat kacau sehingga petugas operator salah mengartikan bahwa sang penembak tersebut adalah orang keturunan Afrika Amerika, artinya yang berkulit hitam. Dan petugas yang bernama Donald Faulk dan Eric Zelm sempat menangkap seseorang yang berkulit putih, memiliki rambut kecoklatan, dan juga memakai kacamata berbingkai. Namun polisi tersebut melepaskan orang itu dan mengira bahwa pembunuhnya adalah orang lain yang berkulit hitam. The Zodiac Killer menuliskan bahwa dia sempat bertemu dan ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama James dan Faulk, namun akhirnya dilepaskan karena salah mengira bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh pria kulit hitam. The Zodiac pun mengirim surat kembali dan mengancam bahwa dia akan mengincar polisi yang sempat melihat wajahnya tersebut, yaitu Donald Faulk dan Eric James. 2 hari kemudian, The San Francisco Chronicle, media berita yang ada di kota tersebut, menerima surat dan paket kiriman dari seseorang yang tidak diketahui. Dan di surat itu mengatakan bahwa The Zodiac lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut, dengan bukti paket yang dia kirimkan itu. Paket tersebut berisi kemeja dari sang supir taksi Paul Stine tersebut yang berlumuran dengan darah. Dan lebih menyeramkannya lagi, di dalam surat tersebut tertulis seperti ini. Kalau kalian nggak tahu artinya seperti ini. Dan juga dia menambahkan di bawah tulisan tersebut diagram berbentuk bom, yang artinya dia akan meletakkan bom di bus sekolah tersebut. Pada tanggal 20 April 1970, The Zodiac kembali mengirim surat ke The San Francisco Chronicle. Di sana dia menuliskan "My name is ...
yang kemudian menjadi titik penentuan siapa tersangka dari pembunuhan tersebut, siapa dibalik dari The Zodiac Killer tersebut. The Zodiac terus mengirim surat ke pihak media yang ada di kota tersebut dan berhenti mengirim surat pada 1971. Dan dia telah mengaku melakukan pembunuhan sebanyak 37 kasus pembunuhan, dan polisi hanya berhasil mengungkap 7 kasus pembunuhannya saja. Dan secara aneh, dia menggambarkan Exorcist yang telah dia lakukan itu sebagai the best satirical comedy that I have ever seen. Kalau nggak tahu artinya, ini artinya. Pada tahun 2002, pihak kepolisian San Francisco mengekstrak air liur yang digunakan untuk menempelkan perangko pada surat The Zodiac untuk mengetahui identitas dari si pelaku tersebut. Namun hal ini tidaklah begitu cukup untuk mengetahui siapa identitas dari The Zodiac. Tapi hal ini cukup untuk menyisihkan tersangka-tersangka yang dianggap The Zodiac Killer tersebut. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu videonya karena terlalu panjang, dan masih ada banyak lagi video yang harus dijelaskan tentang The Zodiac Killer tersebut. Yang menjadi tersangkanya pun juga cukup banyak. Teori-teori yang berkaitan dengan The Zodiac Killer pun juga cukup banyak, sehingga harus dipotong menjadi 2 part. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe. Bantu channel ini mendapatkan 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Oke, kalau udah, makasih.